Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, program studi agribisnis kelas 2B akan presentasikan hasil kerja kami dalam materi kemasan industri. Next. Di sini anggota kelompok kami, yaitu ada Amelia, Fatima, Mutiara, Dia, Caroline, Elvati, dan Gema. Next. Baik, pertama materi tentang pengertian kemasan itu sendiri. Saya mengutip dari Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2009, di mana kemasan atau packaging adalah ilmu, seni, dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan, atau dijajakan. Selanjutnya, kemudian fungsi kemasan. Yang pertama, sebagai wadah yang memungkinkan diangkutnya suatu produk atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau bisa disebut dari produsen ke konsumen. Yang kedua ialah melindungi produk yang dikemas dari pengaruh cuaca, benturan, tumpukan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memberikan informasi brand image yang dimana sebagai media promosi dengan pertimbangan yang mudah dilihat, dipahami, serta diingat sehingga kebutuhan kemasan memberikan informasi menjadi bagian yang paling penting. Ya, baik. Selanjutnya ada klasifikasi kemasan. Yang pertama di sini ada klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Ada kemasan sekali pakai atau disposable, itu contohnya ada kemasan pada produk-produk ikan. Kemudian ada kemasan yang dipakai berulang kali atau multi-trip. Contohnya ada botol kecap, kemudian botol minuman, dan botol sirup. Selanjutnya ada kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen atau semi disposable. Nah, misalnya ada botol untuk tempat air minum di rumah. Biasanya di itu digunakan untuk kepentingan lain oleh konsumen. Yang kedua, ada klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemas atau komponen produk dengan kemasan. Ada kemasan primer. Nah, kemasan primer ini merupakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk. Kemudian ada kemasan sekunder. Nah, kemasan sekunder ini merupakan kemasan yang membungkus produk setelah dikemas oleh kemasan primer. Kemudian ada kemasan tekstil dan kuartener, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer atau sekunder. Nah, kemasan ini biasanya digunakan sebagai pelindung selama proses pengangkutan. Next slide. Yang ketiga ada klasifikasi kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasannya. Contohnya ada kemasan fleksibel, yaitu contohnya plastik, kertas, dan foil. Ada kemasan kaku, contohnya logam, kayu, karton, dan gelas. Yang ketiga ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel, contohnya botol plastik. Yang keempat ada klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada kemasan hermetik atau kemasan tahan uap dan gas. Nah, kemasan ini tidak bisa dilalui oleh gas, udara, ataupun uap air, sehingga wadah ini tidak dapat dilalui oleh bakteri, kapang, ragi, dan debu. Contohnya itu ada kaleng, kemudian ada botol gelas yang ditutup secara hermetik. Yang kedua ada kemasan tahan cahaya. Nah, kemasan ini cocok digunakan pada produk yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta produk yang difermentasi. Contohnya pada kemasan logam, kemudian kertas, dan foil. Yang ketiga ada kemasan tahan suhu tinggi, yaitu kemasan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Nah, umumnya terbuat dari bahan logam atau kaca. Next slide. Yang kelima ada klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Ada wadah siap pakai, contohnya botol, kemudian wadah kaleng, dan wadah siap rakit atau wadah lipatan. Contohnya kaleng dalam bentuk lembaran flat dan silinder fleksibel. Yang keenam ada kemasan yang bersifat berdasarkan sifat edible-nya. Ada kemasan non-edible, contohnya kemasan kayu, plastik, dan aluminium foil. Lalu ada kemasan edible, contohnya itu kapsul obat dan sosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada ketentuan desain pengemasan. Jadi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam desain pengemasan, yaitu yang pertama ada kesesuaian antara sifat produk dengan bahan pengemasnya. Jika produk berbentuk kering, pengemasan menggunakan plastik transparan. Jika produk berbentuk cairan seperti susu, selai, dan semacamnya, pengemasan menggunakan botol kaca atau gelas dengan penutupnya. Jika produk berupa daging, segar, atau produk olahan daging, maka pengemasan dapat menggunakan plastik berjenis polietilen dengan metode vakum. Yang kedua, ukuran kemasan dan ketebalan bahan kemasan. Ukuran kemasan dipengaruhi oleh banyak sedikitnya isi yang diinginkan, sedangkan ketebalan kemasan berkaitan dengan keawetan dari produk yang ada di dalamnya. Next slide.
Yang ketiga ada bentuk kemasan. Agar kemasannya menarik, pengemasan dapat dirancang atau dibentuk menjadi unik tergantung dari kreativitas perancangnya. Yang keempat ada kepentingan konsumen. Jadi kemasan perlu mencantumkan penjelasan tentang cara pemakaian produk, komposisi, batas waktu kadaluarsa, cara penyimpanan, dan lain-lainnya. Yang kelima ada etika, yaitu kemasan tidak boleh meniru desain kemasan saingan atau pihak lain, dan tidak membuat desain produk yang berlebihan sehingga menyebabkan harga produk lebih mahal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pelabelan kemasan. Label pada kemasan merupakan setiap keterangan mengenai produk tersebut yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan itu sendiri. Nah, informasi yang wajib terdapat dalam label itu ada yang pertama ada nama produk, kedua ada pembuat produk, ketiga alamat pembuat produk, keempat bahan yang digunakan untuk membuat produk, kelima ada komposisi gizi, keenam masa kadaluarsa, dan ketujuh itu izin Departemen Kesehatan atau instansi yang terkait. Tujuan label ini sendiri selain untuk menarik minat pembeli, juga untuk membedakan variasi terhadap satu produk. Di sini ada contoh gambar label yang dicetak atau diprint pada kertas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh pengemasan atau pelabelan produk hewani. Contohnya pada produk ayam ada chicken nugget. Di sini sudah dilengkapi dengan label dan juga dibuat dari kemasan plastik polimida sehingga dia memiliki ketahanan panas cukup tinggi, penghalang bau yang baik, tahan terhadap minyak dan lemak, kemudian permeabilitasnya tinggi, transparan sehingga dalam hal estetika juga baik. Selanjutnya ada contoh pengemasan pada sosis sapi. Nah, dia menggunakan kemasan vakum sehingga dia lebih memperpanjang umur simpan produk, kemudian juga menekan timbulnya kerusakan baik itu fisik, kimia maupun biologis. Nah, selanjutnya juga ada botan pada ikan makarel. Nah, di sini itu menggunakan kemasan kaleng sehingga menggunakan penutup easy open end atau EOE untuk memudahkan konsumen seperti yang bisa dilihat di sini. Juga dengan labelnya sudah cukup lengkap. Dan berikutnya di sini ada abon sapi. Sudah ada label halalnya juga, dia menggunakan kemasan toples sehingga dia ringan, juga penutup toplesnya kuat, sehingga bisa makanan tetap higienis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner. Ya, baik. Pada slide berikutnya, yaitu membahas mengenai prosedur sertifikasi halal untuk para pelaku usaha dalam mendapatkan label halal pada produknya. Nah, para pelaku usaha akan melakukan berbagai macam prosedur sebelum disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Itu yang pertama, ada memahami persyaratan sertifikasi dan mengikuti latihan. Yang kedua, menerapkan sistem jaminan halal. Yang ketiga, menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Yang keempat, melakukan pendaftaran atau upload data di web resmi. Selanjutnya, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran. Selanjutnya, ada pelaksanaan audit. Dan yang ketujuh, melakukan monitoring pasca audit, dan yang terakhir memperoleh sertifikat halal. Next. Nah, lalu ada prosedur yang harus dilakukan para pelaku usaha setelah disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Yang pertama, pengajuan sertifikat halal oleh para pelaku usaha kepada BPJPH secara tertulis. Yang kedua, dilakukannya pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh auditor halal yang telah tersertifikasi oleh MUI. Lalu yang ketiga, BPJPH menyerahkan hasil audit FPH kepada MUI melalui sidang fatwa halal. Yang keempat, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Dan yang terakhir, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal memiliki kewajiban untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk. Next. Berikut ini ada peraturan pemerintah sertifikasi halal. Ada peraturan sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan. Ada SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama nomor 68 tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal. Lalu yang kedua ada Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 82 tahun 1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Lalu setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan, telah dikeluarkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal setelah disetujui oleh rapat paripurna DPR RI pada 25 September 2014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ketentuan permohonan sertifikasi produk. Ketentuan sertifikasi produk ini ada 3, yaitu persyaratan fasilitasi merek, persyaratan desain kemasan,
dan persyaratan fasilitasi uji nutrisi. Next. Yang pertama ada persyaratan fasilitasi merek, yaitu yang pertama memiliki komoditi atau produk IKM yang menentukan produk yang akan diproduksi. Yang kedua ada fotokopi KTP dan NPWP, yang mana NPWP bisa digunakan untuk melakukan transaksi terkait perpajakan. Yang ketiga ada akte pendirian perusahaan, yang dimana ini merupakan jenis dokumen yang penting. Yang keempat ada izin industri yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri. Yang kelima ada tanda daftar industri yang merupakan catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Yang keenam ada surat izin usaha perdagangan sebagai surat izin perdagangan dan usaha yang diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha. Yang selanjutnya ada etiket merek. Next. Persyaratan desain dan kemasan. Dengan persyaratan desain dan kemasan sama seperti sebelumnya, yang membedakannya hanyalah poin terakhir yaitu merek dan contoh kemasan sebelumnya. Next. Dan selanjutnya ada persyaratan fasilitasi uji nutrisi. Sama dengan persyaratan sebelumnya, yang dimana membedakannya adalah persyaratan fasilitasi uji nutrisi ini harus memiliki merek dan kemasan. Oke, berikut adalah referensi yang kita ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.